Wow. Sekalipun dibuat jam 8 pagi, excitednya tidak berkurang. Kalau orang bilang katanya orang Jakarta susah bangun pagi. Tapi kalau keluarga Allah pagi jam berapapun tetap menyala-nyala buat Yesus Tuhan kita. Wow. Luar biasa saudaraku. Hari ini saudaraku, kita akan masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan di bulan September ini. Saya akan membagikan satu rema firman Tuhan yang berjudul Spiritual Fire. Api roh. Dan Pak, saya akan bercerita tentang kisah salah satu pemimpin besar bangsa Israel. Namanya adalah Musa. Saya ajak saudara buka di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang Musa, saudaraku. Dan minggu ini saya akan melanjutkan kepada saudara. Saya bacakan ayatnya yang pertama, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ini adalah kisah saudaraku. Ketika Musa ada di titik terendahnya. He is at his bottom. Dan bagaimana dia berjumpa dengan sang api, saudaraku. Jangan lupa loh saudara. Musa tadinya adalah seorang pangeran. Bukan sembarang pangeran. He is the Prince of Egypt. Pangeran dari negara adidaya pada saat itu, saudara. Karena satu hal, saudaraku, dia harus melarikan diri. Dia menjadi penggembala domba biasa, saudara. 40 tahun loh, Pak. Musa ada di padang gurun. 40 years. Dan selama ada di padang gurun itu, saudaraku, pernah nggak sih saudara ada di titik terendah dalam hidup saudara? Begitu lama, sampai saudara itu kayak apa ya, self-talking saudara. Ngomong sama diri kita sendiri dan kayak, Pastor, kayaknya emang sudah nasib saya hidup kayak begini deh. Kayaknya saya harus menerima kenyataan bahwa memang ya nasib saya begini. Sampai seumur hidup saya kayaknya ya bakal begini. Tapi di titik terendahnya itu saudaraku, Musa berjumpa untuk pertama kalinya dengan sang api, saudara. Sebagian dari saudara saat ini, saudara, saya tidak tahu kondisi saudara. Tapi kalau ada di tempat ini saat ini yang sama seperti Musa, you are at your bottom. Saudara ada di titik terendah dalam hidupmu. Izinkan saya mengatakan ini. Sama seperti Tuhan mau membangkitkan Musa, Dia mau membangkitkan engkau. Sama seperti Tuhan belum selesai dengan hidup Musa. He is not done yet with you. Sebagian mungkin saudara berkata, Pastor, isn't it too late? Di usia saya sekarang ini. Ada dari saudara yang melihat saya dan berkata, Pastor, orang macam saya ini apa bisa? Apa mungkin? Tapi bolehkah saya katakan ini, saudaraku? Kalau seorang buronan, seorang pelarian seperti Musa, Pak. 40 tahun di padang gurun. Menjadi penggembala kambing, domba,
He used to be a prince. Dan by the way, saudaraku, pada saat ayat ini ditulis, usia Musa sudah ada di usia yang ke-80 tahun. Dia yang tadinya penuh dengan kemudaannya, penuh dengan kegagahannya, saudaraku. Now, he is at his lowest. Dia seorang kakek, Bu. Apa yang bisa dilakukan dari seorang kakek? Tapi dengar ini. Kalau seorang buronan, Bu, pelarian, penggembala kambing domba biasa, seorang kakek yang tidak ada di dalam pik kekuatannya, saudaraku, Tuhan sanggup ubahkan dia menjadi seorang pahlawan. Hari ini saya mau membawa kabar baik buat setiap saudara. Dari sejak saya mengenal Tuhan saya, saudaraku, belum pernah saya melihat seorang yang berjumpa dengan sang api dan hidupnya yang tidak berubah. Never. Inilah yang saya sebut sebagai spiritual fire. Api roh. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena pada saat Musa bersentuhan dengan api yang satu ini, saudara, dampaknya bukan secara jasmani, Pak. Tapi dampaknya di dalam roh. Kalau dampak jasmani, maka pertama kali api ini akan membakar semak duri itu, Pak. Tapi no, api ini tidak membakar semak duri itu, saudara. Alih-alih semak duri yang terbakar, rohnya Musa terbakar kembali. Apinya Musa menyala, saudaraku. Such a huge transformation, Pak. Dari seorang buronan menjadi pahlawan bangsa Israel yang membebaskan, by the way, saudara, sebuah bangsa yang diberi label budak menjadi bangsa merdeka. Hari ini doa saya, saudaraku, pribadi lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan sang api. Doa saya, saudara, hari ini api roh itu dinyalakan. Pastikan, saudara, engkau bersentuhan dengan api roh, apinya Tuhan. Karena ada banyak orang salah bersentuhan dengan api yang salah, Pak. Akibatnya yang menyala bukan rohnya, yang menyala amarahnya, yang menyala api dendamnya, Pak, yang menyala api emosinya, Bu. Pastikan hari ini kau bersentuhan dengan apinya Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kalau kau bersentuhan dengan apinya Tuhan, api cintamu kepada Tuhan itu yang dikobarkan kembali, saudara. Kenapa, saudara? Karena ketika api cinta itu dikobarkan, kita lihat ya. Kidung Agung, yuk kita baca. Ini kitab yang jarang dibaca, saudara. Banyak orang Kristen nggak tahu letaknya di mana. Kidung Agung pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Saya bacakan ini, saudara. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Ini doa saya. Nyala api cinta atas hidupmu dikobarkan kembali, saudara. Orang yang nyala api cintanya sama Tuhan berkobar. Ayat 7 baca, saudara.
Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Nalarnya Bu, api kalau diguyur dengan air yang banyak, dia padam. Tapi kalau api nyala cintanya itu begitu berkobar. Api nyala cintamu begitu berkobar, air sebanyak apapun tidak akan bisa memadamkan, saudara. Doa saya atas keluarga Allah, cinta kepada Tuhan yang seperti ini tuh yang menyala di dalam hatimu. Saya percaya pagi hari ini saudara datang di tempat ini karena ada cinta yang menyala itu di dalam hatimu, saudaraku. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kenapa saudara? Jenis cinta yang seperti ini, saya lanjutkan saudara. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Masih ingat satu ayat? Melalui air, melalui sungai, melalui banjir, tidak dihanyutkan saudara cintamu kepada Tuhan. Dan jenis cinta yang seperti ini saudara, saya lanjutkan lagi. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ini jenis cinta yang tidak bisa dibeli oleh apapun saudara. Orang Kristen yang punya cinta yang seperti ini, saya harus mengatakan ini saudara. Setiap saya berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini, saya selalu mengatakan kepada mereka, itu adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Saudara boleh katakan kepada saya, Pastor, so many problems, so many things happen. Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku, ada di dalam keadaan yang much worse. Tapi karena api cintanya berkobar menyala untuk Tuhan. Dia memilih untuk tidak menyembah patung berhala at the cost of their life. Yang seperti ini saudaraku. Yang seperti ini saudara. Justru pembelaan Tuhan ada atas hidupmu. Perisai Tuhan ada atas hidupmu. Hari ini saya perkatakan atas hidupmu, api cinta itu dikobarkan kembali. Boleh saya dengar tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan by the way saudaraku, pernah dengar istilah ini enggak? Api memperanakkan api? Itu? Kalau api cintamu kepada Tuhan menyala, maka siap-siap saudara. Api-api yang lain dalam hidupmu akan dikobarkan. Dan hari ini saya akan membagikan kepada saudara 5 api apa yang akan berkobar ketika api cintamu kepada Tuhan itu dinyalakan, saudaraku. Yang pertama, api doa, saudara. Orang yang api cintanya kepada Tuhan menyala, nggak bisa enggak. Api doanya pasti menyala. Saya ajak saudara buka satu ayat ya, Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Satu orang yang sangat terkenal, saudaraku, dengan doanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, saudara. Elia sungguh-sungguh berdoa. Cukup fair enggak kalau saya ganti gini, saudara? Elia berdoa dengan api. Cukup fair ya, saudara? Saya ganti ya. Doanya Elia menyala-nyala. Boleh ya? Boleh ya, saudara? Di perjanjian lama, saudara. Kalau saudara membaca kisah Elia ini, maka hidup Elia ini sangat berdekatan sekali dengan api. Dia identik dengan api, Pak. Masih ingat kisah yang paling populer, saudaraku? Bagaimana dia mengalahkan 450 Nabi Baal? Ketika dia berdoa, apa yang terjadi, saudara? Api turun dari langit. Itu kisah yang sangat terkenal, everybody knows.
Tapi kalau saudara baca lagi kisah Elia yang lain, maka 2 kali saudara. Elia itu sempat dikepung dengan pasukan besar saudaraku. Di situ dia memanggil nama Tuhannya dan api menyambar dari langit. Saudara. Bahkan kisah di akhir hidupnya yang sangat epik saudaraku. Sebelum Elia terangkat ke surga Pak, apa yang terjadi? Dia dijemput oleh kereta berapi. Sepanjang perjanjian lama, saudara, kalau saudara baca kisah Elia, dia tuh sangat identik sekali dengan api, saudara. Tapi ketika saudara baca di perjanjian baru, saudara menemukan satu ayat ini berbicara tentang bagaimana Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia berdoa dengan api. Doanya Elia menyala-nyala. Kita tarik benang merah ya Bu. Kita tarik benang merah ya. Ada kaitan yang sangat besar antara api dengan doa. Boleh saudara? Bisa ditangkap saudaraku? Ada kaitan yang sangat besar antara api dengan doa. Itu sebabnya tidak heran karena hidupnya Elia itu menyala-nyala. Pada saat dia berdoa, doanya dijawab dengan api. Tidak heran saudaraku. Elia berjalan di dalam tanda dan mujizat. Tidak heran kehidupan Elia dipenuhi dengan kuasa. Saya belajar doa yang seperti ini, saudaraku, dari satu negara. I've gone through many country. Saya pergi ke banyak negara, saudaraku, belajar dari banyak gereja. Tapi honestly, Bu, saya nggak pernah menemukan seperti yang ada di Nigeria. Kalau enggak, masa saya ke sana terus setiap tahun, saudaraku. Sampai detik hari ini. Kalau saya ditanya, pastor, pertama kali pastor bisa pergi, pastor mau kemana? Saya jawab tanpa berpikir 2 kali. I want to go to Nigeria. It feels like home, saudaraku. Ketika saya ada di sana itu seperti kayak second country buat saya. Mungkin saudara heran, pastor ada apa sih di sana? Not much. Nggak terlalu banyak saudara, kalau saudara melihat dari sisi fisik. Saya cewek saudara, suka shopping. Satu-satunya negara yang saya nggak bisa shopping itu di Nigeria, saudara. Saya bilang sama mereka, take me to your mall. Saya dibawanya ke pasar, saudara. Tadinya saya pikir, no, mall. Saya bilang, saudara. Tapi ya itu mall bagi mereka. But I fall in love with this country so much. Sudah tahu kenapa? Pertama kali saya datang ke sana saya bingung. Kita biasa ibadah 2 jam, that's it. Saya datang ke sana, saudara. Saya dibawa datang jam 4. Saya dipulangkan jam 12 malam, saudaraku. Mereka berdoa. Saya lihat sesama teman-teman orang Indonesia. 1 jam pertama, musiknya jam kedua, saudara. Jam ketiga, sudah tingok kiri kanan, saudara. Kapan selesainya? Hari kedua, bukannya tambah malam, tapi tambah pagi, saudara. Saya pulang jam 1. Hari ketiga, saya pulang jam 3. Hari keempat, saya pulang jam 6 pagi, saudaraku. Tapi saya melihat orang-orang di sana, mereka pray like crazy. Mereka tidak akan pernah bisa berdoa dan diam seperti ini, saudara. They will walk around, pray, walk around, and it's not
usah saudara sebagai gantinya. Mujizat normal terjadi di sana, saudaraku. Doa saya ketika api doamu dikobarkan, dinyalakan atas hidupmu, saudara. Mujizat, tanda ajaib dimanifestasikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-harimu. Oh, berapa banyak dari saudara yang merasakan api itu dikobarkan di tempat ini. Yang kedua, kalau api cintamu menyala, saudara, maka api yang kedua akan menyala dalam hidupmu adalah api Pondok Daud. Pastor, apa yang dimaksud dengan api Pondok Daud? Pondok Daud itu sebenarnya berbicara apa tuh, saudara? Praise and worship. Betul? Praise and worship. Ada banyak orang Kristen pernah dengar kata-kata ini. Ada kuasa yang besar dalam pujian penyembahan. Pernah dengar itu kan, saudara? Semua lah rata-rata pernah dengar itu. Tapi kalau saudara benar-benar tahu, ada kuasa yang besar dalam pujian penyembahan, saudara tidak hanya akan menikmati pujian penyembahan. Pastor, ketika saya memuji menyembah, saya merasakan damai. That's good. Pastor, ketika saya memuji menyembah, saya merasa ada ketenangan. That's okay. Better than not, gitu. Tapi kalau kau tahu ada kuasa yang besar di dalam pujian dan penyembahan, you will use it as a weapon. Sorry to say, saudara. Salah satu orang yang paling tahu kuasa pujian dan penyembahan namanya Daud. Dan karenanya Alkitab mencatat, 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Allahnya. He became crazier, saudaraku. Dia menjadi lebih gila ketika dia menjadi raja, Pak. 24 jam dalam sehari. Dia tata barisannya. Ini yang saya sebut sebagai war room-nya Daud, saudara. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Gila enggak, saudara? Tapi sampai detik hari ini banyak orang Kristen masih bertanya-tanya, apakah menurut saudara adalah sebuah kebetulan setiap kali Daud perang menang? Orang Kristen tahu ada kuasa besar dalam pujian dan penyembahan. Tapi apakah kau sungguh-sungguh tahu? Because if you know it, it is a weapon. It is a weapon. Tidak heran, saudaraku, dalam kehidupan Daud, wherever he goes, kapanpun dia pergi, dimanapun dia pergi, saudaraku, kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, itu selalu menyertai dia. Apakah saudara pikir itu kebetulan? Saya kasih satu kisah lagi ya, saudara. In case you think, ya pujian penyembahan itu kan hanya di gereja, pastor. Itu bagian dari salah satu ritual yang kita lakukan, rutinitas yang kita lakukan inside the church. Saya bukakan, saudaraku. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Siapa lagi orang yang tahu kuasa pujian penyembahan? Kita baca, saudara. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dimasukkan di penjara paling tengah, saudara. Penjara yang artinya, saudaraku, itu high security. Kakinya dibelenggu, dipasung, tangannya dibelenggu, saudara. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. 26, terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah.
Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara pikir ini kebetulan? Pak, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Tahukah saudara saat yang paling tepat untuk memuji dan menyembah Tuhan? Orang yang tidak mengerti ada kuasa di dalam pujian penyembahan, mereka hanya memuji kalau mood. Mereka hanya menyembah kalau hatinya sedang feel like it. Tapi Rasul Paulus dan Silas tahu, saudara, ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Itu sebabnya di tengah terbelenggu, di keadaan yang paling tidak mengenakkan, mereka dianiaya. Jangan salah loh saudaraku, mereka dianiaya. Setelah dianiaya mereka dipenjarakan. Keadaan mana lagi yang kurang tepat, Bu, untuk memuji menyembah Tuhan? Ini saat yang paling tidak tepat. Tapi Alkitab mencatat tengah malam mereka memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa sampai dicatat? Perlu dicatat. Semua orang di penjara itu mendengar. Kenapa perlu dicatat seperti itu, saudara? Artinya mereka enggak hanya sekedar memuji menyembah biasa. Mereka memuji menyembah dengan api. Sampai sekelilingnya dengar kalau mereka memuji dan menyembah Tuhan. Saudara baca ini, by the way saudara, saya harus katakan ini kepada saudara. Alkitabmu bukan dongeng. Alkitabmu bukan dongeng. Hal yang sama terjadi pada seorang pastor yang bernama Pastor E.A. Adeboye, saudara. Dia bercerita. Pada saat dia pergi ke satu negara, saudara, di hotel itu. Dia memuji menyembah Tuhan bersama timnya. Mereka tidak sadar, saudara. Mereka memuji menyembah Tuhan dengan begitu antusiasnya, saudara. Hadirat Tuhan itu turun dengan begitu kuatnya. Tahukah saudara apa yang terjadi? Mereka tidak menyadari itu. Gempa bumi yang dahsyat terjadi, saudara. Mereka didatangi, saudaraku. Dan tahukah saudara, berdasarkan penelitian di sana, pusat gempa bumi yang dahsyat itu terjadi dari kamar tempat mereka memuji dan menyembah Tuhan. Apakah saudara pikir Alkitab saudara dongeng? Indonesia, come on. Wake up. Ada kuasa yang besar dalam pujian penyembahanmu. Doa saya ketika hari ini kau menyadari ini. Di tengah suasana situasi yang membelenggu hidupmu. Kau angkat, kau naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Belenggu dilepaskan. Pintu yang tadinya tertutup dibukakan atas hidupmu, saudaraku. Orang yang menyadari bagaimana menggunakan pujian penyembahan. No, just you feel like, saya feel peace, Pastor. That's good. But there is more to it. Use it. Itu senjata yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Lihat saudara, contoh yang paling jelas. Saudara kurang apa buktinya? Hidup Daud menceritakan betapa besarnya kuasa pujian penyembahan. Use it. Pakai itu. Kau mau deal, saudara? Angkat pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kau ada di dalam situasi yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, angkat pujian. Jangan justru I don't feel like it, Pastor. Saya enggak mood. Saya lagi enggak enak. Saya enggak merasa ini waktu yang tepat untuk saya memuji menyembah Tuhan. By the way, pujian dan penyembahan itu bukan untuk kita merasa feel good, saudara. Pujian penyembahan itu untuk raja di atas segala raja. Kalau api cintamu menyala, api pondok Daudmu pasti dinyalakan. Yang ketiga, saudara. Api apa yang bakal menyala, saudara, ketika api cintamu kepada Tuhan menyala? Api ibadah. Api ibadah. 2 minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu, kita membaca kisah tentang seorang raja bernama Hizkia. Masih ingat nggak ya, saudara?
Masih ingat ya? Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara melihat ayahnya dari Hizkia. Siapa ayahnya? Namanya Ahaz, saudara. Kita buka 2 Tawarik 29 ayatnya yang ke-7. 2 Tawarik 29 ayat ke-7, bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Di zaman Ahaz, saudaraku, rumah Tuhan ditutup. Alkitab mencatat pelitanya dipadamkan. Kalau saudara membaca kisah-kisah di dalam Alkitab, betul itu kisah secara jasmani, Pak. Tetapi selalu ada implikasi rohnya. Jangan salah, saudara. Rumah itu ditutup, pelitanya dipadamkan. Orang-orang suam, orang-orang tidak lagi bisa beribadah kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat, saudaraku, di zaman Ahaz tidak lagi ada dinaikkan persembahan di hadapan Tuhan, korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan tahukah saudara, ini menyakiti hatinya Tuhan, saudara. Di zaman Ahaz, Yehuda ada di titik terendah. Masuk dalam zaman kemiskinan, Pak. Pada saat tahta itu diwariskan ke Hizkia, jangan salah loh saudara, Hizkia mewarisi kemiskinan dari raja sebelumnya. Yehuda itu ada di dalam keadaan bobrok, saudara. Diwariskanlah ke Hizkia. Lalu saudara mengerti apa yang dilakukan Hizkia, saudara? 3 minggu yang lalu kita membacanya. Pada saat pembukaan gereja kita untuk pertama kalinya. 2 Tawarik pasalnya yang ke-29, kita balik ke ayat yang ke-3 sampai 4. Pada tahun pertama pemerintahannya, presiden manapun saudara, tahun pertama pemerintahannya, bulan pertama, langkah yang dia ambil itu menunjukkan prioritasnya. Cek saudara, cek. Langkah pertama yang diambil itu menunjukkan prioritasnya. Dan apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan, memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam, orang-orang Lewi, mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Hari ini saya ingin memanggil seluruh jemaat keluarga Allah. Utamakan ibadah. Utamakan ibadah. Bangkitkan kembali ibadah yang berkobar-kobar dengan api cinta kepada Tuhan. Di zaman Ahaz, saudaraku, api mereka suam. Dan yang tidak disadari banyak orang, ternyata satu pilar ini diambil, merembet ke semua bagian dari kehidupannya, saudara. Merembet ke seluruh bagian dari bangsa Yehuda pada saat itu, saudara. Kurang bukti apa, saudara? Pada saat pandemi ini, kita melihat hal yang sama. Saya berjumpa dengan bagaimana anak-anak Tuhan yang tadinya very strong. Oh, saya sedih loh, saudaraku. Saya sedih sekali. Saya melihat orang-orang yang dahsyat, orang-orang perkasanya Tuhan, bertumbangan satu demi satu. Apakah saudara pikir saya bersuka cita melihat itu? Sekalipun itu dari gereja lain? No way, saudara. Kita brothers and sisters. We are one big family. Ketika saya mendengar berita-berita seperti itu, saudaraku, itu menyedihkan hati saya. Satu pilar ditarik, saudara. Tidak cukupkah dari pandemi ini kita belajar? Pilar ibadah. Hari ini saya memanggil setiap keluarga Allah, jemaat keluarga Allah, para pelayan Tuhan, jemaat keluarga Allah. Utamakan ibadah. Saya akan membagikan, saudara, satu ayat kepada saudara. Ketika saya baca ayat ini, I jump with joy. Kenapa, saudara? Orang yang mengerti kuasa dalam ibadah tidak akan mungkin mau meninggalkan ibadahnya. Ada banyak orang Kristen tidak tahu ayat ini. Orang yang tahu kuasa di dalam ibadah, saya katakan ini, saudaraku, tidak akan mungkin mau meninggalkan dan melewatkan ibadahnya. Kita buka ya, Yesaya, pasalnya yang ke-58, ayatnya yang ke-13 sampai 14. Oh, doa saya hari ini, saudaraku, ayat ini diremakan atas hidup saudara. You can see it differently. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, saya sampai di situ dulu. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, apa itu hukum Sabat, saudara? Saya harus disclaimer dulu ya, saudara. Hukum Sabat yang dipercayai oleh orang Yahudi,
Itu sudah totally berbeda dengan sekarang ini, saudara. Yang kita pegang. Jadi saya sudah mengatakan disclaimer dulu. Hukum Sabat yang kita maksudkan, yang saya maksudkan, yang sebagian besar di seluruh negara, kecuali di orang Yahudi, saudaraku. Karena Sabat bagi mereka pun bukan hari Minggu. Jangan salah loh, saudara. Berbeda. Dan di hari Sabat, literally they do nothing. Itu sebabnya kenapa saya katakan disclaimer terlebih dulu. Sabat yang kita maksudkan adalah satu hari di mana kita menghususkan hari itu untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Sabat yang saya maksud adalah satu hari di mana hari itu diperuntukkan untuk Tuhan. Hari untuk kita beribadah. Itu yang kita sebut, kalau sekarang ini di hampir seluruh tempat, saudara, kita sebut itu minggu. Di hari Minggu. Itu sebabnya di banyak tempat pun, saudara, hari Minggu itu diliburkan. Berbeda dengan orang Yahudi, makanya saya sudah disclaimer dulu. In case ada orang-orang yang pasti akan menanyakan hal ini. Apa yang dilakukan, saudara? Lihat ayat ini. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Menghususkan hari itu. Membuat hari itu harinya Tuhan. Lihat ini, saudara. Apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan. Kalau berbicara tentang hari Sabat, ada sukacita tersendiri keluar dari hatimu. Engkau tidak menyebut ibadah sebagai keharusan. Engkau tidak menyebut ibadah hanya sebagai rutinitas. Tapi engkau menyebut ibadah sebagai kenikmatan. Saya lanjutkan, saudara. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Kalau saudara bisa mengerti ayat ini, saudara. Ketika kau berbicara tentang harimu beribadah, engkau berkata, this is a special day. Ini hari yang mulia, ini hari yang nikmat, hari yang menyenangkan. Sama seperti Daud, itu yang dia katakan, aku bersuka cita. Ketika dikatakan kepadaku, ayo marilah datang ke bait Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Sama-sama ya, lihat ayat selanjutnya ya, saudaraku. Ini perkataan firman, saudara. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, apa yang akan terjadi, saudara? Janji firman ini, dengar ini, 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Oh, saya tidak mendengar kata amin dari tempat ini. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Apa maksudnya, saudara? Puncak bukit, gunung, itu bicara apa, saudara? Masalah. Kalau engkau menyebut hari Sabat itu hari kenikmatan, engkau menghususkan hari itu, menjadikan itu hari yang mulia untuk Tuhan. Alkitab mencatat, engkau boleh melintasi sepanjang umur hidupmu, bukit demi bukit masalahmu. Tapi kendaraanmu, Pak, kendaraanmu, Bu, adalah kemenangan. Orang yang mengerti janji ini tidak akan mau melewatkan ibadahnya. Oh, bersukacita, saudara. Ketika dikatakan ini harinya Tuhan, saudaraku. Lanjutkan, saudara. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu. Lihat ini, saudara. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Doa saya hari ini, api ibadahmu dinyalakan. Yes, saya tahu ada waktu di mana kita tidak bisa beribadah, that's a different thing. Tapi ketika kau bisa beribadah, utamakan ibadah. Engkau akan melihat sebagai gantinya, jangan heran, saudara. Sepanjang umur hidupmu diisi dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang keempat, api keempat, saudara. Apa api yang dinyalakan ketika hatimu, cintamu berkobar untuk Tuhan? Api melayani, saudara.
Saya ajak saudara belajar dari satu pribadi ini ya saudara. Gereja kita sampai membuat retreat encounter untuk anak. Karena diinspirasi dari kisah satu pribadi ini saudara. Sampai nama encounter untuk anak di gereja kita itu dinamakan Samuel's Moment. Kita buka ya ayatnya ya. Kita buka dari 1 Samuel pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Some scholars say, saudaraku, beberapa orang-orang pakar-pakar yang mempelajari firman itu mempercayai kata anak-anak di sini yang dimaksudkan tuh usia di sekitar 3-4 tahun, saudara. Jadi Samuel sudah melayani Tuhan dari usia yang sangat kecil. Dia bertumbuh remaja, dia tetap melayani Tuhannya. Dia bertumbuh menjadi seorang anak muda, dia tetap melayani Tuhannya. Dia bertumbuh, terus bertumbuh, tidak ada kata pensiun. Sampai akhir hari di mana dia menutup matanya, saudaraku. Semangat rohnya melayani Tuhan. Tidak kandas oleh apapun, Pak. Sebagian dari saudara berkata, Pastor, tetapi gimana Pastor? Situasinya sedang tidak memungkinkan. Keadaannya, ya. Bolehkah saya ceritakan kepada saudara? Under what condition Samuel melayani? Kita buka ya. Pasal yang ketiga dari 1 Samuel ayat yang pertama. Saya ceritakan saudara. By the way, Samuel yang sudah melayani dari usia 3-4 tahun ini sampai masa tuanya menutup matanya saudaraku. Under kondisi seperti apa dia melayani. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Siapa Eli saudara? Siapa Eli? Seorang imam yang mengizinkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar terjadi di rumah Tuhan di depan pengawasannya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia tahu, dia mendengar saudaraku. Bagaimana anaknya berzina saudara. Anak-anak Eli yang adalah imam juga saudara, Hofni Pinehas. Berbuat zina dengan sesama para pelayan Tuhan. Di rumah Tuhan itu. Dan Eli stay silent. Untuk mempermudah saudara. Bagaimana kalau kau melihat pemimpin rohanimu sendiri melakukan hal yang enggak benar? Banyak di antara saudara pasti sudah cabut kok. Eli melayani di dalam kondisi di mana pemimpin rohaninya tidak menjadi teladan. Orang di sekelilingnya, pelayan Tuhan di sekitarnya tidak menjadi teladan. Banyak orang sudah akan cabut saudaraku. Orang zaman sekarang apalagi? Tapi itu Eli, saudara. Saya lanjutkan, saudara. Under kondisi seperti apa Eli melayani Tuhan? Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Eli melayani di dalam kondisi kering kerontang rohani. Tidak ada suara Tuhan. Tidak ada mujizat. Tidak melihat tanda ajaib. Di kondisi seperti itu, api rohnya tidak menjadi padam. Dan karenanya, Samuel, maaf saudaraku, bukan Eli tapi Samuel saudara, dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Doa saya, keluarga Allah, api rohmu tidak menjadi padam. Api melayanimu. Saya salut dengan tim jam 8 ini saudara. Saya mendengar kisah dari Pak Dani, koordinator di ibadah jam 8 ini. Bagaimana ketika diumumkan ibadah jam 9 berganti menjadi jam 8. Saudara jangan salah ya, teman-teman ini tidak bisa briefing di sini saudara. Mereka harus briefing di rumah.
Karena masih belum diizinkan untuk briefing berkumpul di gereja. Ada banyak di antara mereka, saya tahu saudaraku, mereka tinggal di tempat yang sangat jauh. Sebagian dari mereka, tahukah saudara, harus bangun jam 4 pagi untuk mempersiapkan semuanya. Mereka pagi-pagi, tadi saya sudah diposting Pak Dani, saya tahu jam 6 lebih sekian, mereka briefing bersama di rumah masing-masing saudaraku. Dalam kondisi sudah rapi, dan setelah itu sebagian dari mereka ada yang dari luar kota, perjalanan ke sini 1-2 jam. Mereka harus berangkat dari jam 6 pagi. Mereka lakukan itu. Kemarin ketika diumumkan ibadah maju dari jam 9 sampai menjadi jam 8, bukannya mereka mengeluh. Saudara tahu, kalau saudara yang datang minggu lalu, saudara mendengar apa yang mereka katakan di pintu keluar. Yel-yel mereka apa minggu lalu saudaraku? Jadi jam 8 ya. Jadi jam 8 ya. Api mereka tidak menjadi padam, tapi justru menyala-nyala. Itulah yang terjadi ketika api roh seseorang dinyalakan. And for that, saya salut, saudaraku. Saya respect dengan teman-teman pelayan Tuhan di keluarga Allah. I appreciate. Saudara lakukan itu saya tahu, karena cintamu kepada Tuhanmu. Pagi ini saya melihat jemaat di jam 9 menjadi jam 8 ini. Engkau tidak berkurang. Tapi tetap sama, bahkan api mau menyala-nyala. Pak Jo itu selalu mengatakan, saudaraku, kalau khotbah di ibadah pagi, suasananya, semangat jemaatnya, itu luar biasa. Saya percaya karena saudara melakukan itu tulus dari dalam hatimu yang mengasihi Tuhanmu. Yang terakhir saudaraku, sebelum saya tutup firman ini, api apostolik saudara. Itu dinyalakan. Apa yang dimaksud api apostolik? Kita baca saudara. Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea Samaria. Apa yang dimaksud di sini saudaraku? Pada saat api Tuhan dinyalakan saudara. Yesus terangkat, mereka berkumpul Pentakosta, api Tuhan dinyalakan saudara. Tidak lama setelah itu penganiayaan terjadi di mana-mana. Saudara bisa cari di sejarah itu dicatat saudara. Di zaman Nero, orang Kristen itu dijadikan umpan makan ke singa saudara. Dan itu hal wajar. Mereka ditarik dari 8 sisi dengan kuda yang begitu kokoh saudaraku, dipecah tubuh mereka. Itu sudah menjadi sesuatu yang wajar. Di pesta-pesta Nero saudaraku, kalau saudara baca sejarah itu semua ada di sejarah. Nero itu akan menusuk manusia, ditaruh di kebunnya saudaraku sebagai hiasan. Dan dinyalakan dengan api, hidup-hidup. Mereka ada di satu zaman saudara, di mana aniaya itu ngeri. Ketika saudara membaca ayat ini, mereka tersebar ke seluruh daerah Yudea Samaria. Apakah saudara berpikir terus kemudian mereka sembunyi? Mereka ketakutan? Ada banyak orang salah saudara. Yes, mungkin pandemi ini mengizinkan kita akhirnya tersebar. Di dunia maya kita tersebar. Tapi jangan salah saudaraku, mungkin itu diizinkan. Tapi mereka tidak mundur. Mereka tidak ketakutan, mereka tidak lari. Apakah yang mereka lakukan? Ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu, dengar ini, menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini leluhurmu saudara. Ini pendahulumu. Mereka boleh tersebar, yes. Keadaannya can be much more. Pandemi ini nggak ada apa-apa compare dari apa yang mereka alami, saudara. Nggak bisa dibandingkan dari sisi manapun, nggak pernah bisa. Aniaya itu so real. Tapi apakah itu membuat mereka lari ketakutan dan bersembunyi? No. Mereka tersebar. Mereka menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara boleh tersebar di dunia maya, tapi kau menjelajah dunia maya sambil memberitakan Injil.
Doa saya, api kerasulan, api apostolik itu dikobarkan atas gereja keluarga Allah. Engkau bukan tersebar, sembunyi, ketakutan, tapi engkau tersebar, apimu menyala, engkau memberitakan Injil. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Oh, saya berdoa sungguh-sungguh saudara, selama bulan September ini, tangkap rema-rema ini, tangkap saudara, tangkap, jangan izinkan saudaraku rohmu padam. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati. Sama seperti Tuhan memulihkan Musa. Sama seperti Tuhan membangkitkan Musa. Oh. He is not done with you. Dia belum selesai, saudaraku, dengan hidupmu. Itu sebabnya yuk sama-sama katakan, berhembuslah. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Kau lihat hati demi hati di tempat ini. Yang apinya sempat padam. Yang semangatnya sempat padam. Yang pengharapannya sempat padam. Yang imannya sempat padam. Hari ini Tuhan, nyalakan, kobarkan, let your fire fall. Biar kami mengalami perjumpaan dengan sang api. Satu demi satu Tuhan pakai. Hidup yang berdampak. Oh, sebab umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan bertindak. Biarlah di masa ini justru terang-terang ini bercahaya. Dimanapun mereka berada, pelita mereka tidak menjadi padam. Dimanapun mereka berada, justru apa yang terjadi membuat mereka tersebar dan memberitakan Injil. Angkat kedua tanganmu, saudaraku. Urapi setiap tangan-tangan ini, Tuhan. Urapi setiap tangan-tangan ini. Apa yang dikerjakan tangan-tangan ini kau buat berhasil. Berkati keluarga mereka. Berkati pekerjaan mereka. Bisnis, usaha, studi mereka. Atas hidup mereka anugerah umur panjang. Sehat, sesehat-sehatnya. Dalam hidup mereka, mulut mereka tidak akan ada habis-habisnya. Muncul dengan kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Diberkatilah pelayananmu, saudaraku. Diberkatilah pemberitaan Injilmu. Pulang dengan membawa sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Cinta kasihnya melingkupi engkau. Persekutuan dengan Roh Kudusnya. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, saudaraku, katakan bersama dengan suaramu.